Oke, masuk ke Minggu 30 tahun 2022. Kita lihat apa yang terjadi di sejarah teknologi dari tanggal 24 sampai 30 Juli. Pengen beli proyektor yang kayak gini? Nggak zaman, bre. Cobain yang ini nih, Asus ZenBeam Latte L1. Bentuknya cantik banget dan dijamin bikin tamu kamu terheran-heran. Menggunakan LED 300 lumens dengan resolusi native 720p, selain menggunakan kabel HDMI, dia juga bisa digunakan secara wireless untuk mirroring mobile device kamu. Memiliki built-in baterai 6000 mAh yang bisa memberikan 3 jam video projection dan 12 jam audio playback. Dan ada built-in Bluetooth stereo speaker dari Harman Kardon. Canggih banget dah. Kenapa PC zaman sekarang itu ukurannya jauh lebih kecil daripada PC zaman dulu? Nah, ini ceritanya. Jadi zaman dulu, di saat awal komputer berkembang, komponen utama penyusun sebuah komputer itu namanya adalah vacuum tube atau disebut juga electron tube. Vacuum tube ini adalah sebuah tabung kaca yang isi gas di dalamnya dihilangin, kemudian dia diganti dengan electrode untuk mengatur aliran elektron yang digunakan pada komputer sebagai switch atau amplifier. Dimensi vacuum tube ini besar-besar, bre, dan inilah kenapa komputer zaman dulu dimensinya juga besar-besar. Termasuk ENIAC contohnya yang menggunakan lebih dari 17.000 vacuum tube. Baru di sekitar tahun 1950-an ditemukanlah transistor yang nantinya akan menggantikan vacuum tube yang berikutnya akan bisa membuat dimensi dari komputer menjadi lebih kecil tapi dengan processing power yang lebih besar. Salah satu penemu transistor adalah John Bardeen. Bersama dengan beberapa rekannya di Bell's Lab, mereka berhasil mengembangkan point contact transistor di akhir tahun 1940-an. Tapi ternyata John Bardeen tidak berlama-lama kerja di Bell's Laboratory. Di tanggal 24 Juli tahun 1951, John Bardeen menyatakan pengunduran dirinya dari AT&T Bell Laboratories. Bardeen ini adalah satu-satunya orang yang mendapatkan Nobel Prize Fisika 2 kali. Yang pertama di tahun 1956 bersama dengan William Shockley dan Walter Brattain untuk penemuan transistor tadi. Yang kedua di tahun 1972 bersama dengan Leon N. Cooper dan John Robert Schiffer untuk teori fundamental tentang conventional superconductivity yang dikenal dengan nama BCS Theory. Masih ingat penutup episode lalu saat saya cerita tentang Bill Gates yang di mata saya dia bukanlah seorang programmer yang hebat tapi seorang businessman yang sangat hebat. Nah, hari ini untuk beberapa tanggal abis ini nih, ini tanggalnya nggak akan urut. Karena saya akan mengurutkan semua kejadian ini berdasarkan tahun kejadiannya. Yang kebetulan tahunnya berurutan tapi tanggalnya nggak urut. Dan semuanya berhubungan dengan cerita Bill Gates tadi. Ceritanya waktu itu IBM mengundang Microsoft untuk membicarakan operating system untuk PC IBM yang sedang mereka kembangkan. Nah, waktu itu Bill Gates sebenarnya nggak punya apa-apa. Microsoft belum berhasil membuat operating system yang stabil. Tapi tawaran ini ternyata tidak ditolak oleh Bill Gates. Gimana caranya dia bisa dapat operating system? Selama ini yang kita tahu DOS itu adalah buatan Bill Gates atau buatan Microsoft gitu ya. Tapi ternyata bukan seperti itu kejadiannya. Tepatnya di tanggal 27 Juli 1981. Sekitar 2 minggu sebelum IBM memasarkan IBM PC yang pertama, Microsoft membeli operating system 86 DOS yang sebelumnya dikenal dengan nama QDOS, Quick and Dirty Operating System. Ternyata itu kepanjangannya DOS. Program ini mereka beli dari Seattle Computer Products atau SCP senilai 50.000 USD. Tapi sebelumnya di bulan Desember tahun 1980, Microsoft udah membayar 25.000 USD untuk non-exclusive license yang tujuannya adalah memulai porting OS-nya ke IBM PC. Microsoft kemudian mengganti nama 86-DOS menjadi MS-DOS, tapi yang dijual ke IBM namanya diganti jadi PC-DOS. Tapi ternyata hal ini memunculkan masalah baru. SCP merasa tertipu programnya dibeli dengan harga cuma $50.000. Secara Microsoft nggak bilang ke SCP bahwa mereka akan menjual operating system ini ke IBM. Akhirnya SCP menuntut Microsoft dengan tuduhan penipuan. Dan ternyata Microsoft kalah di pengadilan dan diwajibkan membayar SCP 1 juta US dollar. Terdengar besar, padahal itu sebenarnya hanya sebagian kecil aja dari keuntungan yang didapatkan oleh Microsoft dari menjual MS-DOS dan PC-DOS. Microsoft menjual lisensinya bukan hanya kepada IBM tapi juga ke para pesaingnya.
Hingga akhirnya IBM yang paling awal berkolaborasi dengan Microsoft mulai kembang kempis karena banyaknya saingan. Dan di sini justru Microsoft lah yang menjadi pemenang. Karena mau siapapun yang sukses menjual produknya, Microsoft tetap menang karena mereka menjual kedua belah pihak. Dan tercatat dalam sejarah bahwa di tanggal 25 Juli tahun 1990, Microsoft Corp mencatat penghasilan lebih dari 1 miliar dolar dan masih terus bertambah seiring terus berkembangnya Microsoft mendominasi pasar komputer dunia. Kemudian lompat ke tanggal 26 Juli tahun 1996. Microsoft kembali menjalin kerjasama legendaris. Kali ini mereka menggandeng AT&T Corp untuk mempromosikan Internet Explorer. Kedua raksasa ini saling mempromosikan layanan mereka. Microsoft mempromosikan layanan internet AT&T dan sebaliknya AT&T mempromosikan penggunaan Internet Explorer. Tapi saat itu Microsoft kalah start. Mereka terlambat nyemplung ke dunia internet dan saat itu Netscape sudah terlanjur menguasai pasar internet browser. Tapi sekali lagi, Bill Gates adalah seorang bisnismen yang handal. Udah sempat saya ceritain di beberapa episode sebelumnya bahwa Microsoft sempat berseteru dengan Netscape masalah internet browser ini yang sampai masuk ke pengadilan dan berlarut-larut yang ternyata dimenangkan oleh Microsoft dan membuat Netscape gulung tikar. Nah, kalau dari tadi kita cerita dari sudut pandang Microsoft-nya, kali ini saya mau cerita dari sudut pandang IBM-nya. Apa yang terjadi di dalam IBM sendiri? Hampir bersamaan dengan momen Microsoft membeli x86 tadi, jadi sekitar 2 minggu sebelum IBM PC rilis, tepatnya tanggal 28 Juli tahun 1981. IBM memperkenalkan System 23 Data Master, desktop komputer pertama buatan IBM. Dia adalah sebuah all-in-one komputer yang sudah include monitor CRT yang diarahkan untuk bisnis kecil dan desainnya sangat mudah untuk digunakan. Nggak perlu manggil teknisi, orang awam pun bisa langsung pakai. Tapi yang aneh di sini adalah tim yang ditugaskan oleh IBM untuk mengembangkan sistem 23 Data Master tadi ternyata juga ditugaskan oleh IBM untuk membangun IBM PC secara rahasia. Dan apa yang mereka terapkan di sistem 23 banyak yang digunakan juga di IBM PC, seperti contohnya pemilihan prosesor Intel 8088 yang hampir mirip dengan Intel 8085 yang digunakan pada sistem 23 Data Master. Perkembangan komputer selalu diikuti dengan perkembangan video game. Termasuk saat internet mulai naik daun, dunia video game juga mulai cari cara gimana untuk bisa memanfaatkan internet untuk keperluan ngegame. Salah satu usaha pembuat video game untuk memanfaatkan internet tercatat dalam sejarah di tanggal 29 Juli tahun 1996. Sebuah perusahaan bernama Empath Interactive membeli sebuah perusahaan lain yang bernama Catapult Entertainment Inc. Mereka berniat merger untuk bisa mengembangkan bisnis video game online. Usaha ini memang bukan yang pertama, karena dari sejak tahun 1994 udah ada layanan bernama The X-Band Video Game Network yang saat itu merupakan satu-satunya layanan online untuk Sega Genesis dan Super Nintendo. Catapult Entertainment sendiri udah mulai mencoba mengadop sistem tadi untuk membuat layanan yang serupa. Tanggal 30 Juli tahun 1979, kali ini kita akan lihat apa yang terjadi dengan Apple. Karena ternyata di hari itu, Apple memulai pembuatan Lisa. Apple Lisa ini adalah komputer yang sangat revolusioner. Dia adalah komputer komersial pertama di dunia yang sudah menggunakan graphical user interface. Teknologinya benar-benar terlalu canggih untuk zamannya. Lisa direncanakan rilis di tahun 1981 dengan harga sekitar 2.000 US dollar. Tapi ternyata tanggal rilisnya harus mundur sampai tahun 1983 dan harganya ternyata harus naik sampai sekitar 10.000 US dollar. Sebenarnya nggak aneh karena teknologi Lisa terhitung terlalu canggih untuk ukuran komputer yang sudah pernah dirilis saat itu. Tapi ternyata sesuatu yang terlalu bagus juga nggak baik. Apple Lisa gagal di pasaran. Selain karena harganya yang terlalu mahal, Lisa juga kekurangan software pendukung dan banyaknya masalah hardware yang muncul. Tapi hal itu tidak membuat Lisa menjadi sia-sia gitu ya, karena ternyata dia menjadi inspirasi, bre. Desainnya bukan hanya menjadi cikal bakal desain Macintosh, tapi juga diikuti oleh pabrikan komputer lain. Dan itu tadi sejarah teknologi yang terjadi dalam minggu ini. Pengen tahu kelanjutannya? Tungguin episode berikutnya, minggu depan.